Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas gaya magnetik secara lengkap. Ya, satu materi penuh nanti ya. Kita bahas secara lengkap biar Anda mendapatkan pemahaman secara utuh. Ini gaya magnetik, ada 5 hal nanti yang kita mau bahas. Yang pertama adalah gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Yang kedua, gaya magnetik pada muatan, ya, yang memotong medan magnetik, gitu, medan magnet, ya. Jari-jari lintasan, fenomena apa yang terjadi ketika muatan, baik muatan positif maupun muatan negatif ketika bergerak memotong medan magnet. Yang keempat, gaya magnetik pada kawat sejajar. Nanti kita akan mau lihat fenomenanya ya, jika ada kawat sejajar. Gitu ya. Kawat sejajar yang searah, apa yang terjadi? Ketika dia berlawanan arah, apa yang terjadi? Gitu ya. Yang terakhir, yang kelima adalah aplikasinya. Ya, nanti kita mau angkat berhubungan dengan motor listrik. Ya, dikemas dalam teori dan soja, potongan-potongan ya. Ada teori, soja. Jadi nanti ada 5 paket gitu ya. Channel ini dikembangkan oleh Sujoko Channel, di mana kami coba mengembangkan untuk memberikan sebuah media pembelajaran, video pembelajaran, sehingga bisa membantu Anda sekalian dalam belajar, khususnya fisika. Bagi Anda yang merasa video-video di channel ini bermanfaat, silahkan Anda subscribe dan like. Bagi Anda yang pengen berbagi, karena hidup ini harus berbagi, silahkan Anda share ke teman Anda, sehingga teman Anda merasa terbantu dengan share yang Anda lakukan. Baik, untuk bagian pertama kita akan bahas gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Jika ada medan magnet sebesar B, ya, yang arahnya ke atas ini ya, dipotong oleh sebuah kawat yang dialiri arus listrik yang punya luas penampang A gitu ya. Ini panjangnya L, dia punya arus listrik, yang berarti ada muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu gitu ya, bergerak dengan kecepatan tertentu. Maka kita punya gaya magnetik pada muatan yang bergerak ya, pada materi muatan yang bergerak memotong medan magnet, kita punya persamaan F-nya sama dengan Hi kali V kali B gitu ya. Ya, kita turunkan sekarang bagaimana persamaan ketika arus listrik, kawat yang berarus listrik memotong medan magnetik. AV-nya kita bisa ganti L per T ya, ini L dibagi T ya, waktu ketika dia butuhkan untuk melintas. Nah, ketika T-nya kita pindahkan jadi Hi per T gitu kan, berarti Hi per T kali L kali B, ini kita geser ya. Maka F-nya sama dengan I kali L kali B. I karena I adalah Hi per T ya, muatan tiap satuan waktu itu. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Biasa ditulis F sama dengan bil gitu ya, B kali I kali L. Bagaimana kalau medan magnetnya dipotong oleh kawat yang berarus listrik membentuk sudut tertentu? Panjangnya L kawatnya di arus listrik membentuk sudut tertentu dengan L, maka L-nya ini diproyeksikan ya, di belakang atau di depan sudut ya, di belakang atau di depan sudut, maka hasilnya ada L sin theta ya, sehingga persamaan F sama dengan B kali I kali L bisa dituliskan dalam bentuk F sama dengan B kali I kali L sin theta ya, dengan F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, B adalah induksi magnet, satuannya Tesla, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, theta sudut antara L dan B ya, derajat ya. Baik, aturan tangan kanannya bagaimana dia? Nah, ini ya, kayak Lorentz untuk arus berarus. Ya, kita pasang, oke, biar jelas gitu ya. Oke, maka 4 jari kita ini adalah arah medan magnet. Ibu jari kita adalah arah arus listrik. Buka tangan Anda sekalian, ya. 4 jari Anda ini adalah arah medan magnet, ini adalah arus listrik. Yang keluar dari telapak tangan adalah arah gaya Lorentz-nya ya, yang keluar dari telapak tangan Anda.
Ini adalah arah gaya loren Anda. Ya, cukup jelas ya. Perjanjian nanti di depan Anda atau yang memasukin monitor, memasukin kertas itu adalah arah utara ya. Di sebelah kanan Anda nanti itu adalah arah timur, berarti belakang adalah selatan dan sebelah kiri adalah arah barat gitu ya. Atau bisa saja nanti ketika cross dia ya, cross itu masuk dia. Oke, kalau dot itu dia keluar karena kita nanti pakai monitor atau kita pakai kertas ya. Baik. Ini misalkan kita dikasih kasus seperti ini. Medan magnetnya masuk bidang ya, I-nya dia ke kanan ya atau ke timur gitu ya. Maka kita pasang tangan kita gitu, gini ya. Kita masukkan. Maka telapak tangan kita pasti menghadap ke atas, maka gaya lorennya adalah ke atas gitu ya. Cukup mudah. Baik, kita lihat sojanya. Sebatang pengantar dialir arus listrik ke arah utara di dalam medan magnet yang arahnya ke timur. Penghantar tersebut akan mengalami gaya loren ke arah ya. Oke. Arusnya ke utara, berarti ibu jari kita ke utara, ke depan kita ya. Medan magnetnya ke timur, berarti ke kanan. Ini kan nggak nyaman ya, maka kita balik seperti ini. Nah, gitu ya. Kita balik ini. I-nya ke utara, ke depan kita. Medan magnetnya ke kanan ya, ke timur. Nah, gitu berarti gaya lorennya langsung nanti bisa kita jawab menghadap kemana ini? Ke barat. Ke bawah ya. Nah, ini B-nya ya, ke timur, maka gaya lorennya adalah ke bawah. Gitu ya. Untuk soja yang kedua, sebatang pengantar panjangnya 25 cm dialiri arus listrik 2 ampere ke arah barat di dalam medan magnet 80 Tesla yang arahnya ke selatan. Arah dan besar gaya magnet yang dialami kawat penghantar tersebut adalah ya. Kita kasih tahu dulu, L-nya sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. I-nya 2 ampere, B-nya 80 Tesla, arahnya yang ditanya dan gaya lorennya. Baik ya. I-nya kemana dia? Ke barat, berarti ke kiri ya, barat. Medan magnetnya ke selatan. Nah, begini, ke selatan berarti dibalik begini kan? Tuh, gitu ya. Oke ya. I-nya tetap ke kiri, B-nya ke selatan, ke belakang ya, maka gaya lorennya kita bisa jawab. B-nya ya keluar kertas, keluar monitor. Maka F-nya ya telapak tangan kita, telapak tangan Anda akan menghadap ke atas. Ya. F sama dengan B kali I kali L, dimasukkan 80 kali 2 kali 0,25 ya, data-data di sini Anda masukkan, maka F-nya akan ketemu 40 Newton. Begitu ya, mudah. Baik, selanjutnya nanti Anda bisa ikutin video berkenaan dengan gaya magnetik pada muatan yang memotong medan magnet. Kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya. Gaya magnetik pada muatan yang bergerak. Ya, ini maksudnya bergerak memotong medan magnet ya. Nah, misalkan dikasih kasus seperti ini. Ada B ya, ini tandanya silang berarti dia masuk ya, masuk monitor, masuk kertas gitu ya. Ketika dikasih I-nya positif, V-nya dia ke kanan ke arah timur gitu ya. Masuk berarti ke arah utara karena depan adalah arah utara. Sebelah kanan adalah arah timur, berarti belakang adalah arah selatan, dan sebelah kiri Anda adalah arah barat gitu ya. Kita masukkan, ini kasus nanti Anda bisa tebak. Kalau I-nya positif bergerak ke kanan atau ke sebelah situ seperti tampak pada gambar ini, maka F-nya ke atas gitu ya. Anda silahkan coba-coba sendiri. Bagaimana untuk kasus kedua? Sekarang I-nya negatif, bergeraknya sama, tapi hasilnya F-nya ke bawah. Nah, silakan Anda tebak dulu, nanti sebelum di slide selanjutnya kita bahas ya. Apakah tebakan Anda betul atau tidak? Ya, salah tidak jadi masalah ya. Yang penting Anda belajar mengenai konsepnya ya. Baik, muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnetik homogen B gitu ya. Nah, kita punya I-nya sama dengan dq per dt. Ini kata kuat arus adalah banyak muatan yang mengalir tiap satuan waktu gitu ya, tiap sekon gitu ya. I sama dengan dq per dt. Ya. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan dl, berarti IDL sama dengan dq per dt kali L gitu ya. Maka
kita bisa tuliskan IDL sama dengan DH DL per DT. Seperti ini. Nah, ini kita geser saja sini ya, DT-nya kita geser ke DL. Ya. Oke. Nah, DL per DT ini Anda sudah punya ya. Ini jarak, ini waktu, kan gitu kan? Berarti Anda punya jarak dibagi waktu, kecepatan ya. Maka kita bisa tulis IDL sama dengan DH kali V. Gitu ya. DH kali V. Baik, ya. Kita punya pada saat kawat lurus memotong medan magnet, F-nya sama dengan B kali I kali L. Ya. Oke, sekarang kita mau turunkan persamaannya ya. Yang sebelah kiri diturunkan, sebelah kanan turunkan terhadap L gitu ya. Maka DF-nya sama dengan B kali I kali DL. Ya, sama-sama diturunkan ruas kiri, ruas kanannya. Ya, sekarang kan kita punya IDL. Di sini IDL. Berarti IDL-nya ini bisa diganti DH kali V ya. Maka DF-nya bisa diganti sama dengan B DH kali V. Gitu ya, cukup sederhana. Nah, kita punya F-nya sama dengan B kali H kali V. Oh, dapat ini diintegralkan dari persamaan yang atas ini. Hasil integral persamaan ini adalah F sama dengan B kali H kali V gitu ya. dV diintegralkan V, F diintegralkan DF diintegralkan F. Nah, ini bisa ditulis biar bacanya enak. F-nya sama dengan HVB gitu ya. HVB. Ya tergantung sih ya. Kalau saya nyamannya F sama dengan HVB. Ya, bagaimana kalau Q-nya bergeraknya membentuk sudut tertentu? Ya, sudut tertentu. Membentuk sudut theta gitu terhadap medan magnet. Ya. Maka ini kita keluarkan nanti ada sin tetanya ya, sin tetanya, karena kita proyeksikan ke depan atau ke belakang sudut gitu ya. Nah, ini H VB sin theta F-nya. Begitu ya. Baik, F-nya sama dengan gaya Lorentz, satuannya Newton, G-nya muatan, V-nya kecepatan meter per sekon, B-nya medan magnet Tesla atau Weber per meter persegi. Tetanya sudut antara B dan H yang bergerak. Ya, H-nya bergerak ke sini ya, atau terhadap V boleh. Ya, tetanya. Baik. Ya, aturan tangan kanannya. Nah, silahkan Anda cek tebakan Anda tadi dengan aturan tangan kanan. Nah, ini aturan kanannya sama dia ya, untuk muatan positif dia. Sekali lagi, dia B-nya sekarang ke kiri. Nah, saya ikutin tuh. H-nya dia masuk, H-nya dia masuk, maka F-nya dia ke atas, telapak tangan kita. Bagaimana untuk muatan negatif? Nah, nanti di tantangan itu ya. Ini kalau muatan positif sama dengan kawat ya. B-nya, ini H-nya, arah H-nya, ini arah F-nya. Ya, perjanjiannya kalau cross dia masuk atau utara, dot dia keluar atau selatan ya. Sekali lagi, depan kita adalah utara, kanan kita adalah timur, kiri kita barat, dan belakang kita adalah selatan. Ya, ini ada kasus. Nah, silakan tebak. B-nya masuk, H-nya ke kanan, B-nya ke utara, H-nya ke timur. Berarti telapak tangan kita ke atas, ya. Maka F-nya ke atas. Bagaimana kalau kasusnya gini? B-nya masuk, H-nya ke timur juga, B-nya ke utara, H-nya ke timur, tapi muatannya negatif. Maka F-nya kemana yuk? Ah ya, F-nya ke bawah. Jadi ketika muatan negatif, maka F-nya adalah punggung telapak tangan kita. B-nya ini, H-nya ini punggung telapak tangan kita. Ya, F-nya. Cukup mudah ya. Baik. Sekarang kita lihat sojanya. Muatan positif bergerak ke arah utara di dalam medan magnet yang arahnya ke timur. Penghantar tersebut akan mengalami gaya Lorentz ke arah, gitu ya. Ini, gitu ya. Jadi muatannya ke utara, medan magnetnya ke timur. Kita pasang ini. Nah, begini ya. Ini muatannya ke utara, medan magnetnya kalau begini berarti ke barat ya. Kita balik ke putar. Ya, kita putar begini. Nah, kalau gitu gak nyaman begini. Nah, biar nyaman ya. Begini. Ini ke utara, ini ke timur. Ya. Maka karena dia positif, dia ke bawah. Gitu ya. Baik, di soja kedua. Muatan besarnya min 10 kolom bergerak ke arah barat dengan kecepatan 100 meter per sekon di dalam medan magnet 1000 Tesla yang arahnya ke selatan.
arah dan besar gaya magnet, gaya Lorentz yang dialami kawat penghantar tersebut adalah. Nah, kita cek dulu apa yang dikasih tahu. G-nya min 10 kolom, V-nya 100 meter per sekon, B-nya 1000 Tesla. Ya, ditanya arah dan gaya Lorentz. Muatannya negatif. Ya, oke. G-nya ke arah barat. Ibu jari kita ke arah barat. Ya, saya ke arah barat. Oke. Terus medan magnetnya ke arah selatan. Medan magnetnya ke selatan. Oke, begitu ya. Kita balik itu tangannya. Ini I-nya ya ke kiri, B-nya ke belakang ya. Ke timur, ke selatan. Gitu ya. Oke, maka karena muatannya negatif, gaya Lorentz-nya dia adalah punggung telapak tangan kita. Yaitu dia ke mana ini? Bawah ya. Gitu. Paham ya? Dipraktekkan pakai tangannya. Ya, ke bawah punggung telapak tangan kita karena dia negatif. Oke, baik, kita hitung F-nya sama dengan GVB. Kenapa begini? Karena di soal ini konteksnya adalah sudah tegak lurus semua. Maka kita masukkan G-nya 10, V-nya 100, B-nya 1000 ya. Maka F-nya adalah sama dengan 1 juta Newton. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas berhubungan dengan jari-jari lintasan muatan yang bergerak memotong medan magnet. Kita lanjutkan. Bagaimana fenomena ketika muatan bergerak memotong medan magnet? Lintasannya seperti apa? Ya. Jari-jari lintasan muatan. Jadi ketika kita udah ada judulnya jari-jari, ini berarti pasti dia berupa apa ini? Anda pasti bisa tebak ya. Dia lintasannya berupa lingkaran. Kita akan buktikan bagaimana lintasan muatan yang bergerak di medan magnet ini bisa berupa sebuah lingkaran ya. Ya, misalkan ada medan magnet B, dia cross nih masuk ya, atau ke arah utara ke depan kita. Ada muatan G yang bergerak ke timur ya, bergerak ke kanan gitu ya. Maka gaya Lorentz-nya dia akan ke atas. Pakai aturan tangan Anda ketika muatan bergerak pada medan magnet ya. Apa yang terjadi ini? Fenomena ini. Ini V-nya karena ada F ini, dia karena ini sama-sama besaran vektor, maka ini saling menarik, pasti ada resultan di sini ya. Ini ya. Maka yang terjadi adalah ketika dia bergerak, maka G-nya akan ketarik ke dalam. Ya, akan ketarik ke kanan dan ke kiri gitu maksudnya ya. Nah, gitu dia akan seperti itu ya. Kita lihat. Nah, gitu dia akan punya lintasan seperti ini. Apa yang terjadi ketika posisinya di sini? Nah, G-nya, maka V-nya sekarang jadi ke atas. Ya. B-nya ke sana gitu, V-nya ke atas, maka F-nya dia akan jadi ke kiri ya kan. Ke kiri dia fenomena. Kalau kita lanjutkan pasti dia akan fenomenanya akan bergerak seperti ini. Nah, nanti F-nya ke bawah, kita lanjutkan F-nya ke sebelah sini, kita lanjutkan F-nya ke sini sampai ini, sehingga terjadi sebuah lingkaran ya. Jadi dia nanti lintasannya berupa sebuah lingkaran dengan jari-jari tertentu ya. Nah, ini jari-jarinya R. Berapa R-nya? Mari kita buktikan ya. Kita turunkan persamaannya. Kita punya F sama dengan GVB. Ya, GVB. Kita punya dari kelas 10 gaya sentripetal sama dengan massa kali percepatan sentripetal gitu ya. Ini kelas 10 Anda sudah punya ini. Kalau di SMP Anda bicara gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, naikkan lagi di kelas 10 SMA. Fs sama dengan M kali AS gitu ya. AS-nya ini kita bisa ganti dengan V kuadrat per R. Ya, ini Anda sudah punya di kelas 10. Fs-nya sama dengan M V kuadrat per R. Ya. Ini kan F. Ini juga sebenarnya F, gitu kan? Berarti karena sama-sama F, maka dia sama. Fs ini bisa dituliskan juga berupa GVB. Ya, GVB. Oke. Baik ya. Nah, sehingga Fs-nya kita bisa ganti MV kuadrat per R sama dengan GVB. Nah, udah ya. Kalau V-nya ini kita coret, berarti di sini tinggal MV per R, di sini sama dengan GB. Kalau R-nya kita pindah, maka kita punya persamaan MV per GB sama dengan R. Atau bisa ditulis R sama dengan MV per GB.
Nah, mudah ya. Jadi kita sudah dapatkan jari-jarinya ya dengan menurunkan persamaan. Jadi tidak semuanya dihafalkan, tidak semuanya dihafalkan, tapi Anda sekalian bisa bermain ya, menari dengan matematika ya, dengan simbol-simbol ya, sehingga fisika itu indah ya. Bukan hafalan. Kalau hafalan nanti mohon maaf belajarnya kayak apa ya, dukun gitu ya. Mohon maaf nih ya. Tapi ketika Anda turunkan, nah itu asik dia. Anda akan menemukan apa ya, tantangan ya, gairah belajar Anda akan tumbuh gitu ya. Ya, R-nya jari-jari lintasan, H-nya muatan, V-nya kecepatan meter per sekon, B-nya medan magnet dalam Tesla, ya, M-nya adalah massa. Nah, ini variabel-variabelnya ya. Anda pakai aja terus ya, sambil tulis, sambil omongin, sambil tulis, sambil omong. Nanti dengan sendirinya akan ada di kepala kita. Ya, semoga membantu ya. Oke, baik. Kita lihat sojanya. Sebuah partikel bermuatan 0,5 mikrokolom ya, berada dalam medan magnetik homogen B sama dengan 10 pangkat min 2 Weber meter pangkat min 2. Jika kecepatan partikel tegak lurus medan magnetnya dan lintasan partikel berupa lingkaran dengan jari-jari 80 cm, besar momentum partikel tersebut adalah, kita kenal sekarang ada variabel partikel. Apa hubungannya ya? Magnet yang muatan yang bergerak di medan magnet dengan momentum partikelnya. Tidak jadi masalah ya, biarkan aja si pembuat soal membuat soal seperti itu, tapi anda pahami grand desainnya ya, garis besarnya seperti apa ya. Ketika dia ini membahas muatan yang bergerak di medan magnet ya, pasti dia lintasannya berupa jari-jari. Pegang aja berarti jari-jari itu seperti apa, atau muatan yang bergerak di medan magnet itu kita pakai apa saja ya, analisis saja, nanti akan ketemu sendiri momentumnya ini ya. Kita akan buktikan. H-nya 0,5 mikrokolom sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6, karena 1 mikrokolom adalah 10 pangkat min 6 kolom ya. B-nya 10 pangkat min 2 Weber meter pangkat min 2. R-nya 80 cm, kalau kita konversi, kita jadikan meter, kita bagi 100 ya. 80 bagi 100 0,8 ya, 80 bagi 100 0,8. Kita ditanya momentumnya. Nah, kita punya persamaan kan? Di sini udah ada R nih, petunjuk nih. kita pakai R saja. R sama dengan MV per HB ya. Nah, ini Anda udah dapat nih MV ya, MV. Ya, MV ini kan momentum ya. Karena momentum P ini sama dengan M kali V. Nah, selesai. Berarti persamaan ini kita bisa tuliskan MV sama dengan gitu kan? MV sama dengan HIV BR ya. Kita kalikan silang seperti itu ya. Berarti ini P-nya kan? Nah, P-nya sama dengan HIV BR. Selesai. Kita punya variabelnya semua, tinggal masukkan. Ya. H-nya 0,5 kali 10 pangkat min 6, B-nya 10 pangkat min 2, R-nya sama dengan 0,8. Maka hasilnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 9 Newton sekon ya. Saya nggak hafal ini ya, ambil aja satuannya dari sini. M-nya kilogram, V-nya meter per sekon, berarti satuannya kilogram meter per sekon. Di sini diganti kilogram meter per sekon. Gitu ya. Ya. Kalau sudah paham, selanjutnya nanti kita akan pelajari gaya magnetik pada kawat sejajar yang dialiri arus listrik. Baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu gaya magnetik pada kawat sejajar yang dialiri arus listrik. Ya, 2 kawat sejajar. Jadi kita tinjau sekarang 2, nanti aplikasinya bisa 3, bisa 4 gitu ya. Kita potong dulu di 2 kawat. Bagaimana kita bisa menganalisa apa yang terjadi jika 2 kawat sejajar dialiri arus listrik. Kita lihat penjelasannya ya. Misalkan kita punya 2 buah kawat I1 dan I2. Ini sejajar tapi arahnya sama ya. Nanti kita akan lihat di sini arahnya yang berlawanan arah. Ini arahnya searah ya. Dia punya jarak antar kawat ini A gitu ya. Ini A. Kalau di sini berarti A12 boleh. Ini A ya. Sama-sama. I1 ini akan menimbulkan medan magnet B1 di I2. Ya, dengan aturan tangan kanan. Berarti Anda kembali lagi ke materi jauh sebelumnya, yaitu ketika kita membahas arus listrik di sekitar
kawat berarus listrik akan timbul medan magnetik dengan aturan tangan kanan. Ya, begini ya. Ini I-nya. Tapi diputar begini ya. Ini tangannya diputar. Ini arah B-nya. Jadi dia berputar begitu ya. Ini I-nya, ini B-nya muter. Tapi dia secara tegak lurus terus. Kalau di sini tegak lurus. Di sini berarti begini, maaf. Nah, tegak lurus. Kalau di sini di sebelah kiri kawat dia tegak lurus juga gitu. Nah, Anda sudah bahas sih kawat lurus, medan magnet di kawat lurus. Nah, maka I1 akan menimbulkan B1 di I2, arahnya akan masuk ya. Tangan kita ini ya, tangan saya atau tangan Anda ketika praktekkan akan masuk. Maka B1-nya masuk. Bagaimana dengan I2 akan menimbulkan B2 di I1? Tangannya begini, ya kan? Tuh. Maka jari kita akan keluar dia. Ya, I-nya ke atas, jari kita akan keluar. I-nya. Ya. Dari sini kita akan bisa dapatkan gaya Lorentz kan? Nah, di slide-slide yang tadi sebelumnya. I-nya ke atas untuk kawat pertama ini. Kawat pertama, maaf. Nah, maaf ya. Ini kawat pertama ya, I-nya ke atas, B-nya keluar. Nah, maka F-nya ke kanan ya, ke kanan. Sekarang kawat kedua, I-nya ke atas, B-nya masuk. Maka F-nya adalah ke kiri. Ya, telapak tangan kita ke kiri. Ini berarti dia saling tarik menarik. Kita simpulkan kalau kawatnya sejajar searah arusnya, maka dia akan saling tarik menarik. Kawat ini akan melengkung ke dalam. Gitu ya. Bagaimana kalau kawatnya berlawanan arah? Sama, I1 akan timbul B1 di kawat 2 pakai aturan tangan kanan Anda. Masuk dia B1-nya. Nah, I2-nya akan timbul B2 di I1, dia masuk juga karena dia ke bawah sekarang. Gitu ya. Masuk juga. F-nya bagaimana dia? Ini masuk di kawat pertama, kita lihat kawat pertama. Ya, I-nya ke atas, B-nya masuk, maka F-nya ke kiri, ya menjauhi kan itu ke kiri dia. Di sebelah bawah I2 sama dia. B-nya masuk, I-nya ke bawah, jempol kita, ibu jari kita. Maka dia F-nya gaya Lorentz-nya ke kanan. Nah, ini berarti saling tolak menolak. Kita simpulkan kalau kawatnya berlawanan arah harusnya, maka dia gayanya adalah saling tolak menolak. Apa yang terjadi fenomenanya? Nanti kawatnya akan melengkung keluar. Melengkung ke keluar, begitu ya. Nah, sekarang mau kita turunkan. Bagaimana persamaannya gitu ya. Ya, nggak usah khawatir. Jadi Anda nanti tinggal coba analisa, berlatih untuk menurunkan persamaannya. Oke. Kita punya ya senjatanya F sama dengan B kali I kali L ya. Itu kawat yang memotong medan magnet. Nah, gini. Sekarang kita tengok di kawat pertama. Di kawat pertama maka F12 sama dengan B2 I1 kali L. Nih, B2 I1 di kawat pertama. Oke ya. Maka B-nya bisa kita turunkan mu 0 I2 per 2 pi A ya. Pi A, jarak dari sini sampai sini. Oke ya. Ini. Maka F12-nya per L, ini L-nya biasanya ditanya gaya persatuan panjang gitu ya. F12 per L sama dengan mu 0 I2 per 2 pi A kali I1. Nah, biarkan saja. Kita sekarang buktikan di F21-nya. Nilainya sama atau tidak gitu ya. F21 berarti B1 kali I2 kali L. Ini B1 kali I2 di kawat kedua. Ya. Maka B1-nya bisa diganti mu 0 I1 per 2 pi A kali I2 kali L. Ini B1-nya diganti mu 0 I1 per 2 pi A. Ya, L-nya dipindah lagi. F21 per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Ini sama, ini persamaannya kan? Cuman tuker I-nya, karena perkalian kan boleh dibolak-balik ya. Maka F12 akan sama dengan F21 dengan nilainya yang 1 plus 1 min ya. Nah, kita bisa tuliskan sekarang F12-nya sama dengan F12 per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A12 ya. Biar nanti indeksnya ketahuan ya. Nah, kita kasih ini F12 gaya persatuan panjang ya. Kuat arus kawat pertama, I2-nya kuat arus kawat kedua, dan A-nya adalah jarak antar kawat ya. Jarak antar kawat pertama dan kedua biasa disebut A12 gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat tantangannya. 3 buah kawat lurus sejajar tampak seperti gambar arah dan besar gaya persatuan panjang yang dialami kawat ketiga. Ini kita mau tinjau di kawat ketiga. Jadi nanti fokus kita gambarnya ada di kawat ketiga. Nah, kita dikasih gambar seperti ini. Jaraknya lihat, yang diketahui lihat ya. Kita gambar kembali. Nah, seperti ini.
I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 2 ampere, I3-nya sama dengan 3 ampere. Yang diminta di kawat ketiga, berarti fokus kita di kawat ketiga. Kawat ketiga ini dipengaruhi oleh kawat pertama, kawat ketiga ini juga dipengaruhi oleh kawat kedua. Kawat ketiga dengan kawat pertama, maka kita butuh A31 ya, 3 dan 1. Nah, besarnya 0,2 meter dari mana? Dari sini 10, ini 10, berarti 3 ke 1 20 cm. 20 cm itu 0,2 meter. Jelas ya? Sekarang 3 dan 2, kawat 3 dipengaruhi kawat 2, berarti kita butuh A32, besarnya 0,1 meter. Kenapa? Nah, dari sini ke sini 10 cm. Paham ya? Bagaimana sekarang F-nya? F32 dan F31 ya. 32 karena dia berlawanan arah, gayanya akan arusnya berlawanan arah. Kesimpulannya di slide sebelumnya tadi akan apa dia? Tolak menolak ya. Berarti I3-nya ditolak menjauhi I2. Ya, sekarang 31 dia arusnya adalah searah, berarti dia I3-nya ditarik karena dia tarik menarik, I3-nya ditarik. Kita dapat seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kan berlawanan arah, berarti nanti resultannya adalah kita kurangkan yang besar dengan yang kecil dengan arah sesuai dengan yang besar atau searah dengan yang nilainya besar ya. Kita sekarang hitung satu-satu. F31 per L sama dengan μ0 I3 I1 per 2 pi A31 ya. Kita tinggal masukkan nilainya. F31 per L sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 kali 2 per 2 pi kali 0,2. Ini bisa kita coret kan? Coret semua ini nanti keluar 0,1 ya. Ya, F31 per L sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 Newton meter pangkat min 1. Sekarang bagaimana F32 per L nya? F32 per L indeksnya tinggal kasih μ0 I3 I2 per 2 pi A32 ya. Kita masukkan nilainya. F32 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 kali 2 per 2 pi kali 0,1. Ini kita bisa coret ya, nanti di atas keluar angka 2 gitu ya. Maka hasilnya F32 sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 Newton meter pangkat min 1. Nah, kita tinjau sekarang ya. Kan yang besar kurangin yang kecil ya, berarti F32 per L dikurangin F31 per L. Nah, F3 per L nya sama dengan F3 per 2 per L dikurangin F31 per L. Kita masukkan F3 per L nya sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 minus 6 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya berapa dia? F3 per L sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Bagaimana dengan arahnya? Nah, Anda udah tahu ya, arahnya sesuai dengan yang besar. Yang besar siapa? F32 per L. Berarti arahnya sesuai dengan F32 ke kanan, gitu ya. Arahnya sesuai dengan F32 atau ke kanan, atau dia menjauhi ke kanan, menjauhi I2, bisa seperti itu. Tergantung ya konteksnya. Anda bisa simpulkan sendiri dengan kalimat Anda. Ya, tidak usah dihafalkan karena Anda sudah punya kemampuan untuk menganalisis. Ya, Anda pandai ya. Semua orang dilahirkan dalam keadaan pandai. Percaya itu. Nah, maka hasilnya adalah searah F32 ya, gitu. Mudah ya. Oke. Ya, selanjutnya nanti kita akan bahas berkenaan dengan aplikasi gaya magnetik ya pada motor listrik. Pada bagian terakhir di gaya magnetik kita akan bahas aplikasinya ya, yaitu pada motor listrik. Ya, kita dikasih gambar seperti ini. Mari kita analisa pelan-pelan ya. Baik. Ini kawat ya. Ini biasanya banyak lilitan gitu ya, berbentuk persegi ya. 4 persegi panjang gitu ya. Ini magnet batang, ini kutub selatan, ini kutub utara. Maka kita tahu di SMP gaya magnetnya, medan magnetnya dari utara ke selatan. Berarti B-nya dia ke kiri gitu ya. Ini kawat ini porosnya, berarti di kawat ini KL ini dia punya torsi terhadap poros. Begitu juga MN dia punya torsi karena punya jarak kawatnya ya. Untuk kawat KN tidak punya, kawat LN dia tidak berputar karena dia berputar di porosnya ya. Maka yang punya torsi adalah kawat KL dan kawat MN. Gayanya ke atas, ini gayanya ke bawah ya. Anggap seperti itu. Dari K ke N ini dianggap D ya, dianggap D. Anggap saja ini D, maka dari K ke poros adalah lengannya kawat KL ya, biasa disebut R atau A gitu ya. Ya, biasanya kalau Anda belajar torsi disebutnya R gitu ya, lengannya. Ya,
Ini gayanya, ini lengannya. Ya, R-nya ini sama dengan setengah D. Analisisnya seperti itu ya. Baik, sekarang kita cermati bagaimana dia. Nah, torsinya sama dengan F kali R ya, F-nya kalau dipindah ke sini F kali R. Gitu ya. Nah, kita punya di kawat lurus yang memotong medan magnet. Ini kan motong ya, karena dia medan magnetnya ke kiri, F-nya ke atas, dia memotong. Ya, ini berputar gitu. Dan R sama dengan setengah D, tadi udah dari K ke N ini D, maka R-nya K ke poros adalah setengah D. Ya, maka ini kita bisa tulis torsinya dari dua persamaan ini ya. Ya. F-nya kita ganti B kali I kali L ya, F-nya kita ganti B kali I kali L, R-nya kita ganti setengah D. Ya. Oke, baik. Ya, di sini udah muncul nih ya sigma torsi ya. Kenapa disebutnya sigma torsi? Tadi udah dijelaskan di awal bahwa yang punya torsi adalah kawat KL dan kawat MN yang besarnya sama. Kenapa? Karena gayanya besarnya sama, cuma arahnya berlawanan ya. R-nya juga sama, yaitu setengah D ya kan, karena kawat ini ada di poros ini, berarti jarak antara K ke poros sama dengan jarak N ke poros ya. Maka kawat KL, torsi kawat KL akan sama dengan torsi kawat MN. Kita bisa tuliskan gini, torsi kawat KL ditambah torsi kawat MN ya, dijumlah karena ada dua yang punya torsi. Ini namanya torsi total ya, sigma torsi. Kita masukkan nilainya. Nah, ini kan torsi kawat KL tadi kita udah buktikan sebesar ini, maka torsi kawat MN juga sama dengan ini. Kita tuliskan ini setengah tambah setengah berarti 1. Oh, muncul N nih ya. Tadi di awal ada lilitannya nggak mungkin 1, pasti banyak. Bisa misalkan 10, 100, 1000 gitu ya. Tergantung nanti di motor listriknya ya. Motor listriknya. N-nya ini adalah banyak lilitannya. Maka sigma torsinya kita bisa tulis N kali B kali I kali L kali D gitu ya. Ya. Nah, oke. L kali D. Nah, ini bisa menjadi sebuah variabel lagi ya. Ini anggap L, ini D. Nah, berarti kalau L kali D berupa apa dia? Luasan, ya kan? Panjang kali lebar, anggap seperti itu. L kali D berarti luasan. Ya, luasan dari kumparannya. Ya. Nah, maka bisa dituliskan ya, sigma torsinya sama dengan N kali B kali I kali A, karena L kali D sama dengan A. Ya. Oke, biar mudah menghafalnya, atau kalau Anda nggak mau turunkan, maka ditulis seperti ini. Ya, mohon maaf nih ya. Ini hanya membantu supaya dia mudah dihafalkan. Sigma torsi sama dengan NABI, gitu ya. Begitu. Baik, kita lihat sekarang sojanya. Kumparan berbentuk segi empat dengan panjang 12 cm dan lebar 10 cm terdiri atas 40 lilitan atau N-nya ya, dan dilalui arus 2 ampere. Kumparan berada dalam medan magnet 0,25 Tesla. Besar torsi yang dialami kumparan adalah, ini maksudnya torsi total ya, kita lihat dulu N-nya 40 ya, ini luasnya kita cari ya, panjang kali lebar 12 kali 10, 12-nya diganti ke meter 0,12, lebarnya 10 cm sama dengan 0,1 meter. Kita masukkan sama dengan 0,012 meter persegi ya. B-nya 0,25 Tesla ya, maka I-nya di sana ada 2 ampere ya. Kita ditanya torsinya. Torsinya tadi sama dengan NAB kali I. Tinggal masukkan semua data, sudah ada ya. Tinggal setelah Anda konversi masukkan, maka sigma torsinya akan sama dengan 0,24 Newton meter gitu ya. F kali R, F-nya Newton, R-nya meter, berarti Newton meter satuannya ya. Jadi satuan itu sebenarnya juga nggak perlu kita hafalkan. Jadi kalau Anda bisa mau turunkan, satuan-satuan itu akan keluar sendiri gitu ya. Yang penting Anda sudah konversi dia ya, setarakan gitu ya, satuannya disetarakan. Baik, semoga dapat membantu ya. Paketnya panjang ya, tapi tidak masalah, ini sepaket biar Anda tidak buka-buka video ya, sering buka video yang kecil-kecil. Nah, di sini juga di Sujoko Channel dikembangkan
videonya dipotong-potong ya berupa per materi. Jadi 5 ini kan 5 jadi 1, bisa saja dipotong satu-satu jadi ada 5 video. Ya, tinggal Anda pilih Anda nyamannya belajar secara keseluruhan langsung atau potongan-potongan ya. Kita layanin semua ya. Karena ini pesanan. Kok videonya dipotong-potong jadi kita keluar masuk di YouTube-nya gitu. Nah, kita sekarang kita berikan paket video yang lengkap ya, sehingga 1 kali melihat, 1 kali klik Anda itu. Baik ya. Sekali lagi pesannya bagi Anda yang merasa video ini berguna buat Anda, bermanfaat ya, silakan Anda like dan subscribe ya, biar channel ini berkembang dengan baik. Ya, silakan Anda like dan subscribe ya. Bagi Anda yang pengen berbagi, karena hidup ini harus berbagi, bermanfaat buat orang lain, seperti Sujoko Channel berusaha untuk bisa bermanfaat buat orang lain, maka Anda share ya, biar teman-teman Anda merasakan juga kemudahan belajar seperti Anda rasakan. Berarti Anda udah bahagiakan teman Anda dapat pahala banyak itu kalau share ya. Baik ya, barangkali itu yang bisa saya bantu di Sujoko Channel ya. Semoga sekali lagi dapat membantu. Jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, olahraga yang teratur, selalu cuci tangan pakai sabun dan gunakan masker ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.